Kalau kita lihat di situ pemilu, sesungguhnya kita hanya mendapatkan 3 ancaman yang serius. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Kawan asas sekalian, hari ini kita akan membahas berkaitan soal kegelisahan publik terhadap informasi yang banyak berseliweran. Sayang sekali karena informasi itu adalah cenderung manipulatif berkaitan dengan pemilu 2024 mendatang. Kalau sebelum-sebelumnya kita lihat justru proses pertarungannya hanya melakukan informasi melalui hasil survei. Jadi pertarungannya adalah bagaimana saling bertarung untuk kemudian mempublikasikan hasil survei. Dalam belakangan ini, beberapa hari terakhir sudah mulai bergeser pada informasi soal profiling kinerja para kandidat pada saat menjabat atau sebelumnya. Sesungguhnya itu tidak ada masalah, bahkan itu bagus kalau itu adalah berbasis data yang benar. Tapi rasa-rasanya sekarang ini tidak seperti yang kita harapkan. Sungguh motivasinya bagaimana kemudian meraih simpati publik, bukan kemudian menginformasikan bagaimana senyatanya data itu bisa diinformasikan kepada publik sebagai pemenuhan hak informasi. Sejak awal itu kita sudah sadari, apalagi dalam era teknologi sekarang ini. Kemajuan teknologi dalam sisi positif mengemansipasi demokrasi, bahkan bisa kemudian mendorong demokrasi kita bisa lebih berkualitas karena publik di mana saja bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Hanya saja kemudian dari satu sisi yang lain negatifnya adalah kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa saja justru kemajuan teknologi memperparah bahkan menjadi ancaman kualitas demokrasi kita seperti yang terjadi sekarang ini, di mana kemudian publik disuguhi berita informasi yang patut kita pertanyakan kebenarannya. Kawan asas sekalian, kalau kita terisik ke belakang pada pemilu dari awal gitu ya, terutama di pasca reformasi gitu ya. Kalau kita lihat di situ pemilu, sesungguhnya kita hanya mendapatkan 3 ancaman yang serius. Kawan asas kalian biasa mendengar ada istilah netralitas birokrasi, atau kemudian kita menyebut netralitas penyelenggara pemilu, atau kemudian kita mendapatkan istilah adalah ancaman keamanan. Dan yang paling parah pada saat itu adalah yang banyak menggelisahkan sekarang ini, yaitu adalah ancaman politik uang atau transaksi jual beli suara. Itu adalah ancaman-ancaman yang terjadi setiap pemilu terutama pasca reformasi. Tapi sekarang ini bukan hanya di situ lagi. Muncul satu ancaman yang paling serius, itu adalah disinformasi atau manipulasi data dengan menggunakan teknologi. Bahkan sekarang ini kawan asas sekalian, kita menyebut terjadi pergeseran yang maha dahsyat. Kita mengenal dalam pemilu 2000 menjelang pemilu 2024 ini sekarang ini politik post-truth atau terjadi pergeseran masuk pada era pasca kebenaran sekarang. Sekarang ini, pemilu yang sekarang ini kita tahu semua bahwa seolah-olah tidak lagi mengedepankan istilah moralitas. Soal apa yang disampaikan menjadi tidak penting, itu adalah memuat sebuah kebenaran. Tetapi yang menjadi penting sekarang ini adalah bagaimana para aktor-aktor, baik kandidat, lebih-lebih adalah para tim sukses dan mungkin juga konsultannya gitu ya. Target mereka adalah bagaimana menyampaikan narasi kepada publik, kepada calon pemilih, supaya kemudian benar-benar pemilih itu meyakini bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Bukan penting yang disampaikan itu benar, tapi yang penting adalah bagaimana penerima informasi itu meyakini itu adalah benar. Kita biasa mengenal dalam teori ilmu komunikasi, yaitu dikenal adalah teori peluru, yang dimana komunikasi menyampaikan informasi dan target utamanya adalah penerima informasi itu tidak berdaya dan kemudian menelan mentah-mentah berita atau informasi yang diterimanya. Kawan asas sekalian, ini adalah sebuah ancaman yang sangat serius yang tentu mengancam demokrasi kita. Dan sayang sekali, yang paling rawan terpapar dalam informasi berita yang tidak benar atau berita bohong itu adalah masyarakat kita yang berada pada level bawah. Baik itu adalah urban yang ada di perkotaan, lebih-lebih adalah masyarakat yang ada di pedesaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena informasi yang sampai kepada mereka itu adalah berita bohong, berita yang tidak benar, data yang disajikan itu adalah tidak valid,
tapi kemudian tidak ada ruang bagi mereka, tidak ada kekuasaan atau kekuatan bagi mereka untuk bisa mengakses, memverifikasi yang mana berita yang benar. Maka pada saat yang bersamaan, karena berita yang didapatkan itu adalah berita yang tidak benar, tapi kemudian mempengaruhi pilihannya, akhirnya memilih kandidat atau presiden misalnya dari pemilu, atau calon anggota legislatif pada pemilu legislatif, itu kepada orang yang didapatkan informasi pada saat awal seolah-olah benar, tapi sesungguhnya itu adalah berita tidak benar. Pemilu 2019 cukuplah menjadi pembelajaran bagi kita betapa banyak publik terpapar dengan informasi yang tidak benar, akhirnya kemudian menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang tidak tepat. Walau.